Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman-Nya berkata demikian, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita kuasa dari doa. Saya percaya tema seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita semua menyadari bahwa kuasa doa itu sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa doa itu punya kuasa. Tapi persoalan yang sangat mendasar dalam hidup kita adalah, apa betul doa itu punya kuasa sehingga kita bersemangat untuk berdoa? Kalau kita menyadari, kita percaya bahwa kuasa dari doa itu, dan kita tidak melaksanakannya, betapa salahnya kita, betapa ruginya kita. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita kembali akan kuasa dari doa. Mungkin juga kita sebagai umat pernah mengalami kuasa doa itu. Atau mungkin juga kita belum pernah mengalami kuasa dari doa, sehingga kita tidak pernah bersemangat berdoa, kita selalu malas berdoa, kita seringkali tidak mau berdoa. Tapi kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita kembali akan kuasa dari doa. Coba Anda perhatikan bagaimana ketika Paulus dan Silas dan mereka dimasukkan ke dalam penjara di Filipi, dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ketika mereka di penjara, mereka justru merespon itu dengan doa, dengan puji-pujian kepada Allah. Mereka tidak bersungut-sungut dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka tidak meresponinya dengan mengeluh kepada Tuhan, tetapi justru ketika mereka ada dalam penjara, justru mereka meresponinya, mereka dengan berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan saya percaya ini suatu teladan yang baik dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah apapun dalam hidup, menghadapi kesulitan apapun dalam hidup, menghadapi tantangan, persoalan apapun dalam hidup, tidak ada gunanya kita mengeluh, tidak ada gunanya kita bersungut-sungut. Lebih baik kita meresponinya dengan melipat tangan, tutup mata, berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu apa kuasa dari doa itu? Dalam ayat 26-27, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang saya lihat sebagai kuasa doa. Jadi yang pertama, kuasa doa adalah doa bisa mendatangkan mujizat. Doa yang disertai pujian kepada Allah, suatu doa yang sungguh-sungguh, suatu doa yang penuh iman dan keyakinan. Doa seperti ini doa yang penuh kuasa.
dan kuasa yang bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Jadi doa bisa menarik kuasa Tuhan. Doa bisa menjadi jembatan untuk Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi. Jadi doa bisa mendatangkan mujizat apapun. Dan ini yang harus kita yakini dan kita terus percayai dalam hidup kita sebagai umat. Sebagai orang beriman bahwa kuasa dari doa itu bisa mendatangkan mujizat. Karena itu mari kita mulai bertekun dalam doa. Mari kita mulai meresponi segala hal dalam hidup. Hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup. Daripada kita berputus asa, kecewa, frustasi yang tidak ada gunanya. Lebih baik kita datang kepada Sang Empunya hidup kita. Datang kepada Tuhan dalam doa, saya percaya di situ Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, kuasa dari doa dalam ayat 30-31, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika kepala penjara melihat ternyata Paulus dan Silas dan juga para orang tawanan lain, mereka tidak melarikan diri sehingga itu bisa menolong keselamatan dari kepala penjara ini. Dengan situasi seperti ini, akhirnya dia bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Dalam ayatnya yang ke-34, lalu ia membawa mereka keluar rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya percaya ini tidak lepas dari doa oleh Paulus dan Silas dalam penjara. Disinilah kuasa dari doa. Yang kedua adalah doa bisa membuat orang yang belum percaya menjadi percaya. Doa bisa membuka hati orang yang benci dengan Yesus, orang yang benci dengan kekristenan. Bisa akhirnya Tuhan buka hati pikiran mereka, dan akhirnya mereka bisa percaya dan beriman. Dan kita sudah sering mendengar kesaksian-kesaksian mereka. Bagaimana mereka membakar gereja, tetapi ujung-ujungnya mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana orang-orang yang bersaksi pernah menganiaya pengikut-pengikut Yesus, tapi akhirnya jadi beriman dan melayani Tuhan. Dari itu apa penyebabnya? Saya percaya salah satunya adalah karena kuasa dari doa. Sehingga doa bisa membuka hati orang. Sehingga akhirnya mereka bisa beriman dan percaya kepada Kristus. Jadi mari kita terus bertekun dalam doa. Kita terus menggairahkan hidup kita dalam doa. Karena kita percaya akan kuasa doa itu. Untuk membuat orang-orang yang membenci akhirnya bisa percaya kepada Kristus. Dan itulah kuasa dari doa. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami akan kuasa dari doa. Doa bisa mendatangkan mujizat. Doa bisa membuat orang percaya kepada Yesus Kristus. Oh, yang terus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan